damai di hati. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Bukit Moria Winangun, saya mengucapkan selamat beribadah hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Tapi sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan warta jemaat sebagai berikut. Pertama, warta nikah. Pengumuman nikah. Pada hari ini, Selasa, 18 Agustus 2020, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa mengumumkan pada hari Jumat 28 Agustus 2020 jam 13 WITA bertempat di Gereja Gemi Pinel Leleko, Romboken, hendak melangsungkan perkawinan antara Immanuel Brando Limbat. Tempat dan tanggal lahir Tondano 11 Mei 1994, umur 26 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman lingkungan 1, Kelurahan Winangun 2, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Dahulu belum pernah nikah. Anak laki-laki dari James Frankie Limbat almarhum dan Sandy Monalisa Kapoyos, umur 53 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman lingkungan 1, Kelurahan Winangun 2, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Calon istri Angel Carlita Poluakan SBA. Tempat dan tanggal lahir Manado 19 Desember 1997, umur 22 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman Desa Wulaaun, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa. Dahulu belum pernah nikah. Anak perempuan dari Robi M. Poluakan almarhum dan Debbie Wala, umur 48 tahun, agama Kristen, pekerjaan pengurus rumah tangga, tempat kediaman lingkungan 2, Kelurahan Sario Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, Modi L. Lumansing SH, Pembina tingkat 1. Demikian pengumuman nikah. Kedua, pembacaan surat pernyataan. Shalom. Surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Cindy Gloria Laloan, usia 28 tahun, agama Pantekosta, alamat Batu Kota. Menyatakan bahwa saya akan bergabung di Gereja Masehi Injili di Minahasa, Jemaat Bukit Moria Winangun, tanpa paksaan dari orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dan saya tanda tangani. Saya yang bertanda tangan,
Cindy Gloria Laloan, serta saksi Penatua Jen Tumakaka Londa dan Syamas Bobi Pemalia. Terima kasih. Tangan di sini. Tangan itu di meja. Terus. Saat ini jemaat kita akan mulaikan ibadah yang akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Sam Alfred Kindangen STH. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Saudara-saudara, hari Senin 17 Agustus tahun 2020 kemarin, kita telah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bersama-sama. Kemerdekaan adalah karunia Tuhan kepada setiap insan, termasuk kita semua umat ciptaannya. Oleh karena itu, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kebebasan melakukan kehendak Allah dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Saat ini, mari kita bersekutu menyembah Dia yang adalah pencipta kita dengan kita menyanyi nyanyian NNBT nomor 2 ayat 1. Dunia tercipta oleh karena Tuhanmu. Dunia tercipta oleh karena Tuhan. Bersyukur apa yang terjadi dalam hidupmu. Nyatakanlah semua yang ada padamu. Berkat Tuhan melimpah memenuhi. Katakan kemuliaan kerajaannya, wujudan cinta kasih damai dan teladanmu. Bekerja demi kebesaran namanya, pelihara bumi dan isi. Puji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya, bahagia haleluya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Salam sejahtera Tuhan Allah dalam Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua. Amin. Firman Tuhan dalam Titus pasal 3 ayat 8 berkata, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Kita menyanyi nyanyian Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1, Yesus memanggil. Oh
jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita tunduk sejenak, merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil kita mengaku akan setiap kesalahan yang kita perbuat, baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang sujud menyembah dan merendahkan hidup dan diri kami kepadamu, ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus. Karena kami sungguh menyadari siapa kami ini di hadapan-Mu, bahwa kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Kami tidak dapat menyembunyikan hati dan setiap perkataan dan tindakan dan perbuatan kami, baik kepada sesama kami dan alam semesta di mana kami hidup dan berada. Baik kami sebagai anak-anak, orang tua dan orang tua lansia. Hidup kami sering dirasuki dan dikuasai oleh amarah, benci, dengki, iri hati, sombong, angkuh, egois, pendendam, geram, mencuri, munafik, memaki, pendusta, hidup dalam pesta pora, pemalas, hidup yang berfoya-foya, mengancam, berkata dan berbuat kasar, menipu, mengini istri atau kekayaan orang lain, dan hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Hidup mendua hati dan tidak taat beribadah kepadamu, berdoa dan membaca Alkitab. Kami sungguh menyadari semuanya itu Tuhan. Sekalipun di satu sisi kami tetap masih melakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu saat ini kami memohon, ampunkanlah kami yang telah bersalah dan berdosa ini di hadapan-Mu yang suci dan kudus. Suci dan kuduskanlah kami dan ajarkan kami untuk berubah menurut kehendak-Mu, supaya kami layak di hadapan-Mu untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih pun kami layak berharap dan meminta kepadamu. Ini permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita menyanyi NKB nomor 19 ayat 1, Dalam Lautan yang Kelam.
dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan muhalisku. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di saat ini Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, kami mau membaca dan merenungkan berita selamat-Mu, firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan yang adalah kehidupan bagi kami umat milik kepunyaan-Mu tidak ditabur dan jatuh di pinggir jalan, jatuh yang berbatu-batu, jatuh di semak duri, tetapi firman-Mu jatuh di tanah hati yang baik, lalu berbuah berlipat-lipat ganda. Karena itu Tuhan, tolong kami yang terus merindukan kehadiran dan pimpinan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita mengikuti pembacaan Alkitab. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat ini terdapat dalam kitab Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 9. Jadi Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 9. Judul pembacaan Alkitab, Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas
kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita saat ini adalah demokrasi bukan demonstrasi. Tema demokrasi bukan demonstrasi diangkat dalam khotbah ini karena melihat dan mencermati fenomena sosial masyarakat bahwa ada sebagian orang yang cenderung anarkis dalam setiap penyampaian pendapat di muka umum, bahkan memprovokasi melalui media sosial. Dan kita harus menyadari bahwa masyarakat dalam konteks politik untuk menyampaikan pendapat ada juga warga gereja kita. Oleh sebab itu, penyampaian pendapat seharusnya tidak boleh dengan demonstrasi massa, apalagi disertai dengan kekerasan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, bacaan kita Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 hingga ayat 9 merupakan kisah lanjutan yang berhubungan dengan perjalanan penginjilan Rasul Paulus bersama Silas ke Tesalonika. Kisah ini adalah bagian dari perjalanan penginjilan kedua yang mengintari Asia Kecil. Seperti biasanya, Paulus melakukan pemberitaan Injil di rumah-rumah ibadat Yahudi atau sinagog, yaitu tempat ibadah orang Yahudi. Hal ini ia lakukan selama 3 hari. Sabat berturut-turut memberitakan Injil untuk menerangkan kepada jemaat di Tesalonika tentang Mesias yang adalah Yesus yang menderita, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Itu dikatakan dalam ayat 2 dan ayat 3. Dan pelayanan ini saudara-saudara menghasilkan pertobatan dari beberapa orang Yahudi dan Yunani, termasuk perempuan-perempuan terkemuka dalam ayat 4. Pengajaran Paulus dan Silas menghasilkan kemajuan atas pemberitaan Injil. Tetapi hal tersebut tidak diterima baik oleh orang-orang Yahudi. Sebab bagi mereka, pengajaran Paulus dan Silas merupakan ancaman terhadap komunitas Yahudi dengan pengajaran yang bertumpu pada Taurat. Bahkan pengajaran Paulus dan Silas juga menimbulkan iri hati yang mengundang reaksi dari orang-orang Yahudi.
dengan melibatkan beberapa penjahat dari petualang-petualang pasar. Mereka membuat keributan dan mengacaukan kota Tesalonika. Yason yang disebut dalam bacaan tadi, yang artinya Yosua, tampaknya adalah seorang Yahudi yang percaya sehingga membuka rumahnya bagi Paulus dan Silas. Orang-orang yang terhasut itu menyerbu rumah Yason untuk menyeret Paulus dan Silas ke pengadilan rakyat, yakni Majelis Umum Orang Yahudi, ayat 5 dan ayat 6. Yason sudah mendengar tentang rencana orang-orang yang terhasut itu, sehingga ia langsung mengambil tindakan mengamankan Paulus dan Silas. Karena itu, sebagai ganti dari dua orang penginjil tersebut, Yason dan beberapa orang diseret ke hadapan penjabat-penjabat kota, pembesar-pembesar kota. Yason dituduh menampung orang dengan ajaran religius yang membawa akibat politik, sebab mereka memberitakan bahwa Yesus adalah raja, sehingga menjadi isu politik yang terhubung dengan kewibawaan Kaisar Romawi. Itu kita lihat dalam ayatnya yang ke-7. Dan pada ayat 8 dan 9, para pembesar kota merasa terganggu oleh tuduhan ini. Tetapi karena Paulus dan Silas tidak dapat ditemukan, mereka kemudian memecahkan persoalan ini dengan menganggap Yason dan teman-temannya bertanggung jawab apabila kelak terjadi gangguan yang sama. Inilah saudara-saudara yang dimaksud oleh Paulus dengan halangan dari iblis, yaitu pengacau kota Tesalonika, seperti yang disebutkan dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 18, yang membuat dia tidak dapat kembali ke sana untuk melanjutkan pelayanannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Indonesia adalah negara demokrasi. Secara konseptual, demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Dengan demikian, rakyat juga memiliki hak dan kuasa untuk menyalurkan aspirasi secara demokratis dan tidak boleh dalam bentuk demonstrasi yang cenderung merusak. Demokrasi tidak memuat nilai anarki atau kekacauan, kekerasan seperti biasanya yang dipertontonkan. Walaupun tidak semua demonstrasi berujung anarkis. Berangkat dari perikop bacaan kita ini, Rasul Paulus dan Silas sama sekali tidak melakukan pelanggaran demokrasi. Kehadiran mereka di Tesalonika dilihat sebagai sebuah ancaman mengajar tentang Yesus selama 3 hari Sabat berturut-turut dan meyakinkan orang-orang untuk bergabung dengan mereka merupakan hal yang sangat serius yang harus diwaspadai oleh orang-orang Yahudi. Sebagaimana iri hatilah yang mendorong orang-orang Yahudi untuk melakukan keributan, maka kita pun sebagai orang Kristen tidak boleh melakukan hal yang sama untuk mengadakan keributan dan provokasi. Dengan cara yang licik, mereka menghasut orang lain untuk ikut mendemonstrasi di rumah Yason. Maka kita pun sebagai anggota gereja Masehi Injili Minasa tidak boleh menghasut satu dengan yang lain. Apa pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Memang demonstrasi tidak selamanya memiliki konotasi buruk atau negatif, tetapi dapat memperbaiki keadaan
apabila disalurkan secara beretika, tidak seperti orang-orang Yahudi yang suka menyeret orang lain, yaitu Yason untuk kepentingan politik jahat, bahkan menghalangi pekabaran Injil dari Paulus dan Silas. Kita tidak boleh menghalangi pekerjaan Tuhan yang memberi keselamatan kepada gerejanya. Sebagai orang beriman dan juga sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan dewasa, jadilah orang-orang yang menjalankan demokrasi yang baik di negara ini, terutama ketika kita berada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan RI yang ke-75. Demokrasi yang baik dan benar yaitu bukan perang dan bukan permusuhan, tetapi kita menjadikan demokrasi sebagai aset terbesar kita untuk menjaga negara ini dalam persatuan dan kesatuan, serta melalui demokrasi kita jadikan kasih sebagai motivasi dan keadilan sebagai tujuan. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan kita. Dengarkanlah nats persembahan dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat 6 tertulis, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Marilah kita sambil memberi, kita menyanyi bersama-sama nyanyian Kidung Jemaat nomor 381, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena saat ini Engkau menjumpai dan mengasihi kami di hari Minggu ini dalam persekutuan beribadah, baik kami yang ada di gedung gereja ini dan kami jemaat-Mu yang beribadah di rumah kami masing-masing. Kami sungguh percaya bahwa kami selalu ada dalam lindungan, naungan, dan keberkatan-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami jemaat-Mu ini, baik kami sebagai anak-anak, remaja, pemuda, dan orang tua, untuk memiliki hati yang paham dan mengerti tentang cinta kasih-Mu yang besar di dalam Yesus Kristus, supaya kami tidak menyanyiakan hidup kami di tengah-tengah kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, baik ketika kami berada di tengah-tengah keluarga kami, jemaat, dan masyarakat di mana kami hidup dan berada. Secara khusus Tuhan, di tengah-tengah momen yang sangat penting ini, selaku masyarakat di perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, kami selaku masyarakat Tuhan, mampukanlah kami untuk mendemonstrasikan
tutur kata dan perilaku kehidupan yang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang demokratis dengan hidup rukun, aman, damai, dan adil, saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Dan karena itu pun Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari pusat Bapak Presiden dan Wakil Presiden dengan kabinet menteri yang ada. Di tingkat Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur dan instansinya. Kabupaten, kota, Bupati dan Wakil Bupati dan instansi jajarannya, kota, wali kota dan wakil wali kota dan instansi jajarannya, sampai kecamatan, seluruh desa, bahkan kelurahan, pemerintah, eksekutif dan legislatif, dan yudikatif, agar kiranya mereka mampu menjalankan roda kepemerintahan dengan baik. Jauhkan dari pemerintah kami dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi biarlah mereka mampu menegakkan dan mempertahankan kebenaran, keadilan, dan pembangunan dari berbagai aspek kehidupan. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, kami berdoa pun untuk mereka yang mengalami penderitaan sakit dalam pemulihan lanjut usia, di antaranya Ibu Yuliana Mantiri Mongilala di kolom 2, Bapak Kaunang Nangin di kolom 3, Ibu Elizabeth Pio Wisan di kolom 6, Ibu Anace Walangitan Mengundap di kolom 6, Ibu Min Walando Umbas di kolom 9, Bapak Maksi Agu di kolom 11, Bapak Gorlif Tambuwun di kolom 11, Ibu Shana Tambuwun Rantung di kolom 11, Ibu Yulin Kumbowo Karwur di kolom 14, Bapak Pendeta Handri Tumampas di kolom 15, Ibu Stin Tumampas Yosep di kolom 15, Ibu Marta Pasule Sondak di kolom 15, dan mereka yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau Tuhan memberikan pertolongan kesembuhan kepada mereka. Tahirkan mereka dari keadaan sakit mereka, dan melalui perawatan secara medis mereka dipulihkan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berseru dan berdoa untuk mereka yang telah menjadi janda, duda, fakir miskin, anak yatim piatu, mereka yang terpenjara, yang menjadi korban ketidakadilan. Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, dan terlebih Engkau memampukan kami selaku gereja-Mu untuk pun peduli dengan mereka yang membutuhkannya. Kami berdoa bagi kami jemaat-Mu yang pada sepanjang minggu yang lalu menerima berkat ketambahan usia setahun, baik pribadi, kelahiran pribadi, dan keluarga. Tuhan terus melengkapi sukacita iman mereka, dan Tuhan tambahkan usia dan berkat lainnya dalam hidup mereka. Dan bagi mereka yang akan menyambut hari baru kelahiran mereka pada minggu depan, kiranya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan kepada mereka. Mereka pun yang bersuka cita karena mengalami dan merasakan berkat Tuhan dalam berbagai hal. Tuhan pelihara kesehatan dan iman mereka. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk gereja dan jemaat-Mu di sini, secara khusus kepada hamba-hamba pelayan khusus dari Samas, Penatua, pendeta, perangkat pelayanan di Kolom dan Bipra, Komisi Kerja Gereja, Penasehat Jemaat, BPPJ, Panitia HRG, Panitia Gedung Serbaguna,
kostor, tata usaha, penanggung jawab barang gereja, bahkan tim multimedia Jemaat Bukit Muria Winangun. Tuhan menolong kami dan memberkati kami dengan kekuatan kesehatan, hikmat dan sukacita iman mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik. Teristimewa kami berdoa dalam pelaksanaan ibadah pengucapan syukur jemaat pada minggu depan, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Tuhan tolong kami khususnya sebagai panitia untuk melaksanakan acara pengucapan syukur kiranya boleh berjalan dengan baik, dan jemaat pun dapat beribadah di rumah dan dapat berpartisipasi memberikan ucapan syukur dengan baik. Bagi kami jemaatmu di sini, Tuhan pun memberkati kami dalam pelayanan, sekalipun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami kiranya tetap setia taat beribadah dari rumah, membaca firman Tuhan, berdoa dan mampu memberikan persembahan syukur kepadamu Tuhan, serta terlebih kami mampu untuk melaksanakan tugas pekerjaan kami setiap hari, baik kami sebagai ASN, kami sebagai swasta, kami sebagai dosen, kami sebagai perawat, kami sebagai pengusaha, kami sebagai sopir, kami sebagai petani, kami sebagai peternak, kami sebagai ibu rumah tangga, kami sebagai pensiunan, ABRI, TNI, sebagai mahasiswa, apapun kapasitas kami yang baik, Tuhan tolong kami dan berkati kami dengan kekuatan, kesehatan, kesabaran dan ketabahan dan hikmat, supaya kami mampu mengerjakan pekerjaan dengan baik, dan kami pun menikmati hasil dan berkat dari pekerjaan tersebut. Jauhkanlah dan hindarkanlah dari kami mara bahaya, kecelakaan teristimewa Tuhan, sakit penyakit, secara khusus penyakit corona. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami, untuk sekolah mereka dan perkuliahan anak-anak kami yang mulai berjalan, sekalipun mereka belajar dari rumah dan dengan perkuliahan secara virtual. Tuhan tolong sistem dan mekanisme pelaksanaan pendidikan tersebut, kiranya itu semua berjalan dengan baik. Bapa di dalam surga, kami jemaat-Mu dalam persekutuan ini telah memberikan persembahan syukur kepadamu. Kuduskanlah persembahan ini agar boleh terpakai dengan baik dalam pekerjaan Tuhan, serta Engkau ajarkan kami untuk tahu memberikan apa yang terbaik di hadapan-Mu. Terlebih kami mampu mempersembahkan hidup dan diri kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berbau harum di hadapan-Mu. Inilah doa permohonan syukur kami Bapa, yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita menyanyi bersama-sama nyanyian NKB nomor 211 ayat 1. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kemar, mana
terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadat selesai, dipersilakan duduk kembali.